Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendiskusikan tentang agama dan kepercayaan masyarakat peradaban kuno. Jadi sekurang-kurangnya atau setidak-tidaknya peradaban kuno yang dikenal sebagai masyarakat awal yang memiliki peradaban sophisticated, yang canggih, yang cukup maju pada masanya itu minimal ada 4 atau setidak-tidaknya 4, yaitu peradaban Mesopotamia kuno, peradaban Mesir kuno, peradaban Yunani kuno, dan peradaban Romawi kuno. Meskipun kemudian ada juga yang menyebutkan misalnya peradaban Cina kuno, peradaban Jepang kuno, dan seterusnya dianggap juga sebagai masyarakat peradaban kuno yang maju pada masanya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan Mesopotamia kuno, Mesir kuno, Yunani kuno, dan Romawi kuno. Kita awali sebelum masuk ke peradaban-peradaban kuno tersebut, kita awali dengan pembahasan mengenai apa sebetulnya yang dimaksud dengan agama purba atau agama primitif prasejarah. Secara etimologis, kata primitif itu dapat diartikan sebagai assumed as a basis atau diasumsikan sebagai sebuah dasar. Bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan zaman atau periode paling awal, of or relating to the earliest age or period. Atau secara etimologis, kata primitif juga bisa merujuk pada characteristic of an early stage of development, karakteristik dari sebuah tahap awal perkembangan atau perkembangan tahap awal. Atau kalau misalnya kita merujuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah primitif itu adalah kata sifat yang menunjukkan keadaan sederhana, keadaan bersahaja. Itu secara etimologis kata primitif. Lalu bagaimana kalau kata primitif itu dilihat dari sudut pandang antropologis? Ada beragam makna. Yang pertama misalnya denoting or relating to a pre-literate and non-industrial social system. Artinya menunjukkan atau berkaitan dengan sistem sosial pra-literasi dan non-industrial. Atau yang kedua berkaitan dengan budaya pra-literasi, pre-literate, generally isolated, artinya secara umum atau pada umumnya terisolasi, with a relatively low level of technology. Budaya praliterasi yang pada umumnya terisolasi dengan tingkat teknologi yang rendah. Ada juga yang mengartikan relating to human society at a very early stage of development, with people living in a simple way without machines or writing systems. Berkaitan dengan masyarakat manusia pada awal perkembangannya atau pada perkembangan paling awal dengan kehidupan sederhana tanpa mesin dan sistem penulisan. Ada juga yang mengartikan of or typical of an early stage of development, not advanced or complicated in structure. Tipikal dari tahap awal perkembangan yang tidak maju atau tidak rumit dalam strukturnya. Ada juga yang mengartikan being the first of earliest of the kind or in existence, especially in an early age of the world. Menjadi yang pertama atau sesuatu paling awal dari jenisnya atau dalam eksistensinya, khususnya pada masa atau zaman awal dunia. Sehingga secara antropologis kata primitif juga bisa diartikan sebagai keadaan sederhana, keadaan belum maju, dan keadaan terbelakang. Artinya
adanya peradaban kebudayaan, misalnya kebudayaan atau peradaban sederhana, peradaban kebudayaan yang belum maju, atau kebudayaan peradaban terbelakang. Lalu bagaimana kalau dikaitkan dengan istilah agama? Apa agama primitif? Agama primitif dan agama kuno dapat diartikan sebagai susunan tertentu dari manusia atau suatu cara tertentu dalam mengalami dan mendekati dunia dan Tuhan. Atau suatu pandangan tertentu tentang kehidupan sekeliling manusia, suatu mentalitas atau sikap rohani tertentu, atau suatu rangkaian kegiatan yang dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat primitif yang bersumber dari para leluhur untuk mendekati Tuhan dan menemukan ketenangan batin. Artinya agama primitif itu sebetulnya dapat diartikan sebagai cara manusia pada masanya untuk bagaimana mereka itu mengalami dan mendekati Tuhan. Nah, dalam praktik untuk mendekati Tuhan ini ada yang bersumber dari para leluhur, ada juga yang menyusun sendiri berdasarkan kehidupannya, sekelilingnya, berdasarkan mentalitasnya. Itu yang dimaksud dengan agama primitif atau agama kuno. Nah, menurut Emil Durkheim ini salah satu sosiolog paling awal yang mengkaji sistem kepercayaan atau mengkaji agama-agama dunia, sejarah agama dunia. Dia menyatakan bahwa ada dua syarat yang dapat disebut atau suatu masyarakat itu menganut agama kuno atau agama primitif. Yang pertama, sistem keagamaan yang terdapat dalam organisasi masyarakat yang paling sederhana. Yang kedua, sistem keagamaan tersebut dapat dijelaskan tanpa harus terlebih dahulu memperkenalkan elemen-elemen lain dari agama yang lebih tua. Artinya agama kuno itu adalah bisa dikatakan agama yang memang diciptakan oleh manusia. Entah itu berdasarkan tadi leluhurnya, tapi tanpa harus terlebih dahulu memperkenalkan elemen lain dari agama yang lebih tua, itu pun bisa dipahami bahwa itu adalah agama primitif karena sederhana. Nah, lalu ini ada beberapa ciri agama primitif dari kepercayaan kuno. Misalnya ada pandangan serba kealaman, lalu mudah menyakralkan suatu objek tertentu, sikap hidup serba magis, hidup penuh dengan upacara seremoni ritual, hasil kepercayaan manusia terhadap suatu kekuatan, memiliki banyak dan berbeda Tuhan. Tuhan merupakan hasil ciptaan manusia, fungsi setiap Tuhan juga berbeda. Itu beberapa ciri dari agama primitif. Tentu kita bisa menilai dengan ada ciri-ciri tersebut mana yang termasuk katakanlah peninggalan agama primitif atau kepercayaan kuno, mana yang memang katakanlah agama dunia gitu, yang kita pahami hari ini. Oke, itu sekilas mengenai apa yang dimaksud atau batasan konseptual dari agama primitif atau dari kata primitif itu sendiri. Lalu kita masuk kepada persoalan inti yang hendak kita bahas, yakni pertama mengenai peradaban Mesopotamia kuno atau agama Mesopotamia kuno. Jadi Mesopotamia itu nanti juga akan disebutkan. Mesopotamia itu adalah kalau sekarang mungkin termasuk wilayah Irak sebagian besar. Dan juga mungkin sebagian kecilnya dekat-dekat Irak, mungkin Iran dan lain sebagainya. Itu. Nah, secara etimologis kata Mesopotamia itu terdiri dari dua kata, yaitu mesos dan potamos. Mesos itu tengah,
dan Potamos itu sungai. Sehingga secara harfiah Mesopotamia adalah negeri di antara sungai-sungai menurut bahasa Yunani kuno. Dalam bahasa Ibrani, Mesopotamia itu juga dapat dipadankan dengan istilah Naharem, dua sungai Naharem. Lalu kemudian dalam bahasa Aram Biritum atau Birit Narim, dalam bahasa Suryani Bet Nahrain, dalam bahasa Arab Biladur Rafidain. Itu padanan-padanan kata Mesopotamia dalam beberapa bahasa yang masih satu rumpun ya. Ibrani, Aram, Suryani, dan Arab. Nah, nama lain atau sebutan lain dari Mesopotamia atau daerah wilayah Mesopotamia dalam terutama yang digunakan dalam kajian-kajian kawasan, studi-studi area studies atau studi kawasan, atau juga kadang digunakan dalam kajian-kajian sejarah, itu ada yang menggunakan istilah the fertile crescent moon, bulan sabit subur. Atau nama lainnya Mesopotamia juga disebut sebagai tanah surga yang jelita. Nah, Mesopotamia ini teman-teman adalah peradaban dunia paling awal. Jadi sebelum ada Yunani kuno, sebelum ada Romawi kuno, sebelum ada Cina kuno, sebelum ada apa-apa yang kuno, Mesir kuno juga, yang paling awal itu adalah Mesopotamia kuno. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sejarah kerajaannya, di sini misalkan yang paling besar, yang paling muncul dari daerah atau wilayah Mesopotamia itu ada 4 kerajaan, yaitu kerajaan suku bangsa Sumeria, kerajaan suku bangsa Akkadia, kerajaan suku bangsa Assyria, dan kerajaan suku bangsa Babilonia. Kalau teman-teman ingat, kalau kita ingat, Babilonia itu adalah wilayah di mana Ibrahim pada saat itu datang atau tinggal sebelum kemudian hijrah, sebelum kemudian pindah Babilonia. Artinya wilayah Mesopotamia ini punya sejarah yang panjang gitu, sebagai sebuah peradaban manusia atau peradaban canggih pada masanya. Nah, peradaban kuno Mesopotamia ini berkembang di daerah lembah sungai Tigris dan sungai Efrat. Mesopotamia merupakan pusat peradaban dan akulturasi terbesar yang pernah ada. Kemudian muncul migrasi besar dari Arabia dan Mesir. Kemudian ada juga keragaman di bidang hukum. Artinya pada masanya gitu, Mesopotamia ini memang salah satu, katakanlah seperti itu, salah satu wilayah peradaban yang maju sekali, sophisticated, bangunan-bangunan yang tinggi katanya menurut catatan sejarah, termasuk ada Kodeks Hammurabi itu juga pada masa Mesopotamia. Kodeks Hammurabi itu adalah mungkin kalau bahasa di kita di Indonesia itu KUHP-nya lah itulah. Jadi susunan hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum itu yang pertama kali dibukukan, dikodifikasi dalam peradaban sejarah manusia itu ya pada masa Mesopotamia, kerajaan Hammurabi, Raja Hammurabi, maaf. Maka kemudian istilahnya disebut sebagai Kodeks Hammurabi. Nah, ini sistem kepercayaan Mesopotamia kuno. Secara garis besar, agak terlalu kecil mungkin. Ada terbagi misalkan pada kerajaan suku bangsa Sumerian dan kerajaan suku bangsa Akkadian. Suku bangsa kerajaan Sumerian misalnya keyakinan pembalasan dengan penyakit bagi orang yang lalai atau lupa berdoa, kecuali melakukan penebusan dan bertobat di kuil. Kedua, akibat lain dari lalai atau lupa berdoa adalah kerugian baik berupa harta, anak-anak ataupun keluarga, orang kesayangan. Kemudian secara umum penyembahan banyak dewa atau Tuhan, artinya suku bangsa Sumerian pada saat itu menyembah atau menganut politeisme. Lalu para raja dan penguasa bangsa Sumeria mempercayai Enlil sebagai pemberi kekuatan dan kekuasaan, semacam teokrasi tampaknya ini.
Lalu ritual penyembahannya dilakukan di Zagora atau Ziggurat. Nah, dewa-dewa bangsa Sumerian ini ada beberapa, cukup banyak sekali ini. Ada Uruk, ada Nippur, ada Eridu, Enki, Aisuhi, kemudian Dehzuzi Apsu, Nanse, Ninmar, Nenazo, kemudian Nenaksazeda, Damo, Enlil. Enlil ini dianggap sebagai dewa tertinggi. Ya, ini bapak moyang para dewa, raja langit dan bumi, raja seluruh bumi. Kalau demikian sebetulnya bisa juga diartikan bahwa bentuk kepercayaan masyarakat Mesopotamia kuno pada saat itu adalah henoteisme, karena menganggap bahwa walaupun banyak dewa, tapi ada satu dewa yang berada di atas dewa-dewa yang lain, ada satu dewa yang tertinggi. Nah, lalu bangsa Akkadian, suku bangsa Akkadian hampir sama dengan keyakinan kepercayaan bangsa Sumeria. Tapi kemudian ada tambahan di kalangan para dewanya, ada yang disebut dengan dewa Venus, ya, Najrusu dan Ishtar. Lalu menyembah api karena dianggap sumber utama kehidupan dan kebaikan. Ini mungkin yang kemudian juga ada penyembah api, gitu. Historisitasnya lah, kesejarahannya. Mengapa kemudian ada masyarakat yang menyembah api? Nah, selanjutnya bangsa Akkadia melakukan ritual penyembahan di kuil Spar, sementara bangsa Assyria itu berbeda dengan dua bangsa penguasa sebelumnya, berbeda dengan Sumeria dan Akkadia. Bangsa Assyria tidak mengakarkan bidang keagamaan secara kuat dalam diri masing-masing. Bangsa Assyria justru mengadopsi sistem kepercayaan bangsa Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Aram. Tapi bangsa Assyria meskipun tidak mengakarkan bidang keagamaan secara kuat kepada masyarakatnya, memiliki keunggulan dari bangsa-bangsa sebelumnya dalam bidang pembangunan kuil dan menara-menara menjulang tinggi. Tadi telah kita singgung bahwa salah satu bentuk kecanggihan peradaban Mesopotamia kuno itu adalah pembangunan kuil dan gedung-gedung atau bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Dewa utamanya itu dewa Asyur yang dilambangkan dengan bulatan matahari bersayap. Walaupun ada pula dewa-dewa lain seperti dewa Marduk dan dewa Enlil, sama seperti seperti Akkadia dan Sumeria. Nah, ritual peribadatan hanya dilakukan oleh para pendeta yang memiliki ilmu sihir dan nujum. Sementara itu, ketika atau sejak kekuasaan bangsa Amori, dewa tertinggi di Mesopotamia itu diubah. Tidak lagi dewa Enlil bagi Sumeria dan Akkadia, tidak lagi dewa Asyur bagi Assyria, tetapi adalah dewa Marduk atau dewa Shamash, dewa matahari. Nah, bangsa Amori juga terkenal sebagai bangsa yang membangun kuil-kuil seperti Ziggurat. Itu artinya peradaban Mesopotamia kuno itu tidak didirikan, tidak berlangsung, tidak hanya ada karena satu suku bangsa saja, tapi melalui kekuasaan kerajaan suku bangsa yang berbeda-beda. Namun secara umum, bangsa-bangsa di Mesopotamia kuno tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian, perhitungan akhir, hukuman, dan pahala. Oke, itu sedikit tentang agama Mesopotamia kuno. Lalu kita selanjutnya teman-teman akan mendiskusikan tentang agama Mesir kuno. Jadi sebelum Mesir seperti yang kita bayangkan sekarang, ada Al-Azhar, ada Universitas Kairo, lalu kemudian sempat menjadi kiblat fatwa, bahkan mungkin sampai saat ini fatwa tentang entah itu tentang hukum Islam dan seterusnya. Mesir kuno pada zaman dahulu belum seperti yang kita bayangkan hari ini, penuh dengan sisi-sisi keislaman yang kuat. Nah, fakta Mesir kuno, faktanya Mesir kuno ini terletak di tanah subur yang terbentang
dari hulu sungai Nil sampai wilayah delta di Laut Tengah. Menurut kepercayaan Mesir kuno, ketika sungai Nil membanjiri tepi sungai, maka air sungai yang mengalir terus tersebut adalah air mata dewa Isis. Dewa Isis. Kemudian fakta Mesir kuno sebagai peradaban besar itu disebabkan pertama iklimnya yang tropis, kemudian adanya gurun sebagai perlindungan alami dari ancaman luar. Jadi memang begini teman-teman, peradaban kuno yang maju, yang sophisticated, yang canggih pada masanya, biasanya atau pada umumnya wilayahnya itu adalah wilayah yang memang dekat dengan sungai. Karena memang tentu kita tidak menafikan bahwa air itu adalah sumber kehidupan. Tambah lagi misalkan punya daerah-daerah yang wilayah strategis. Entah itu strategis karena mampu melindungi diri secara alami atau memang karena perkembangan masyarakatnya itu sendiri. Termasuk juga Mesir. Lalu secara umum, Mesir kuno itu terbagi ke dalam dua wilayah atau dua kawasan. Yang pertama Mesir bawah atau hilir sungai Nil, dan Mesir atas atau hulu sungai Nil. Jadi baik Mesir bawah maupun Mesir atas itu masih berdekatan dengan sungai Nil. Nah, ini periodisasi kekuasaan politik di Mesir kuno. Dinasti awal, kerajaan tua, perolehan pertama, kerajaan tengah, perolehan kedua, kerajaan baru, perolehan ketiga, dan akhir. Hanya untuk sekedar menyebutkan saja, ini ada periodisasi kekuasaan politiknya. Oke. Sistem kepercayaan bangsa Mesir kuno, pertama ada piramida dan mumi. Bentuk piramida yang melancip, nah ini ada filosofinya, merupakan perlambang sinar matahari yang menyorot. Sehingga Fir'aun yang dikubur itu akan naik ke surga. Itu filosofinya seperti itu. Bentuk piramida, mengapa bentuk piramida itu melancip? Filosofinya seperti ini. Lalu kedua, mumi merupakan raja-raja Mesir kuno yang diawetkan. Tentu ini menjadi bukan hal yang baru saya kira untuk diketahui oleh teman-teman, bahwa memang di salah satu peradaban Mesir kuno ada kebiasaan itu untuk memumikan, kata seperti itu, raja-raja yang pernah berkuasa pada masanya. Lalu kepercayaan kepada dewa-dewa, sistem kepercayaan bangsa Mesir kuno secara umum adalah politeistik atau politeisme. Lalu manifestasi dari alam, walaupun ada pula yang bersifat animistik dan totemis dengan memuja sapi sebagai simbol kebenaran dan kasih sayang, atau memuja elang sebagai simbol kekuatan. Artinya masih sistem kepercayaannya masih ada yang politeis, ada yang animis, ada yang totemis, mungkin ya dinamisme juga ada sebetulnya mungkin. Lalu sangat memuliakan matahari yang disebut dengan dewa Ra atau Amun-Ra, penyembahan melalui patung-patung para dewa. Tentu kita tidak asing dengan info ini, bahwa penyembahan melalui patung-patung para dewa. Artinya juga mungkin ya selain tadi isme mungkin paganisme juga bisa disebut. Kalau misalnya kita mengacu kepada pengertian atau pemahaman bahwa paganisme itu adalah penyembahan berhala-berhala. Lalu ini dewa-dewanya, dewa-dewa Mesir kuno, diantaranya ada dewa Ra, lalu ada dewa Nut, ada Geb, Su, Tefnut, Osiris, ada Isis, Sit, Nefus. Ini mungkin desa-desa yang dewa-dewa yang besar yang mungkin dikenal, paling takjubi, paling dihormatin, paling disembah mungkin. Ada juga dewa-dewa kecil yang bersifat individual atau lokal yang dipuja oleh suku tertentu atau dinasti dari Raja Firaun tertentu.
Nah, ada 42 dewa dengan 9 dewa besar dan 33 dewa kecil. Jadi mungkin bisa dikatakan dewa-dewa Mesir kuno yang dari dewa Ra sampai dewa Nefus itu adalah 9 dewa besar. Lalu yang lokal-lokalnya gitu, individual-individualnya yang tertentunya itu ada 33 dewa kecil. Nah, diantaranya yang 33 dewa kecil ada dewa Aton, dewa Horus, dewa Phoenix, dewa Ibis, dewa Hathor, dewa Apis. Nah, selanjutnya ini masih berbicara tentang sistem kepercayaan bangsa Mesir kuno, keyakinan pada kebangkitan dan keabadian. Jadi berbeda dengan peradaban Mesopotamia yang tidak meyakini adanya kehidupan setelah kematian, tidak meyakini perhitungan akhir. Bangsa Mesir kuno pada saat itu telah meyakini adanya kebangkitan dan keabadian. Nah, rinciannya, percaya atas kebangkitan setelah kematian menuju kehidupan abadi. Ketika kematian, arwah atau roh seseorang itu akan naik ke langit dengan bentuk seperti burung. Jika jasadnya utuh, arwah atau roh tersebut akan kembali ke jasadnya. Sehingga bagi orang Mesir kuno atau bangsa Mesir kuno, kematian itu bukanlah sebuah akhir, karena seorang akan hidup kembali seperti sedia kala. Nah, simbol kepercayaan ini adalah Anh yang berupa salib Firaun. Jadi simbol kepercayaan adanya kebangkitan keabadian setelah kematian itu disimbolisasikan dengan bentuk kunci kehidupan, Anh disebutnya itu. Ini berupa salib Firaun. Lalu meyakini surga sebagai wilayah yang mirip dengan keadaan tepi sungai Nil. Nah, pada awalnya keyakinan ini muncul bahwa yang bangkit abadi hidup di surga itu hanyalah Firaun dan keluarga dekatnya saja. Tapi kemudian berkembang sedemikian rupa. Lalu dewa Osiris menjaga pintu surga, dewa Anubis menimbang jantung orang yang sudah meninggal dengan timbangan keadilan. Artinya ada perhitungan akhir. Bangsa Mesir kuno sudah meyakini bahwa nanti setelah kematian itu ada kebangkitan dan keabadian, lalu ada perhitungan akhir untuk menuju surga. Oke, itu demikian mengenai peradaban Mesir kuno. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai agama Yunani kuno, teman-teman. Tentu bagi teman-teman yang senang melihat film-film Hollywood, film-film Barat, Eropa, Amerika, itu pasti tidak asing juga dengan film-film yang berbicara tentang dewa-dewa. Ada Zeus, gitu kan? Ada Hercules, ada Hera, ada Athena, atau mungkin juga yang lain-lain lah, Aphrodite, Herme sekarang jadi merek tas malah. Oke, fakta Yunani kuno. Faktanya Yunani kuno itu awal berkembang itu di Pulau Kreta, selatan Laut Aegea. Sistem pemerintahan di Yunani kuno ini adalah sebuah atau sejumlah kota diatur dan dipimpin oleh seorang raja, atau yang disebut dengan polis, gitu, negara kota. Semacam saya tidak tahu, mungkin saya lupa, Athena dulu itu juga negara kota dulu. Nah, kota yang paling berperan pada awal perkembangan Yunani kuno itu adalah kota Mykene. Nah, periodisasi Yunani kuno itu periode Mykene, periode zaman ke-8, kemudian zaman klasik, itu periode Helenistik. Periode Helenistik ini kemudian menjadi salah satu periode yang cukup luar biasa pengaruhnya, karena perkembangan filsafat itu pada masa ini, periode Helenis. Ide keagamaan atau sistem kepercayaan pada masa ini atau pada Yunani kuno, peradaban Yunani kuno, itu pertama bangsa Yunani kuno menyembah dan mempercayai banyak dewa-dewi. Dewa-dewi ini bersemayam di gunung yang bernama Olympia atau Olympus. Ada yang mengatakan, iya, Olimpiade itu katanya salah satunya
adalah sebagai bentuk persembahan. Nah, tapi saya tidak tahu itu cocok logis saja kayaknya. Lalu yang ketiga, dewa tertinggi dalam kepercayaan bangsa Yunani kuno adalah Zeus. Lalu wahyu bangsa Yunani kuno didapat dari kultus pra Yunani. Nah, berbicara tentang Zeus, kalau misalkan teman-teman tertarik dengan mitologi Yunani kuno atau mitologi Yunani, Zeus itu memang sosok katakanlah rajanya para dewa lah begitu. Tapi juga ya apa ya istilahnya itu dewa yang memang senang turun ke bumi gitu loh. Makanya kemudian ya Hercules misalkan contohnya itu adalah salah satu anak Zeus yang setengah manusia setengah dewa gitu istilahnya menurut mitologi Yunani. Karena memang Zeus gitu, turun ke bumi malah jatuh cinta gitu dengan perempuan bumi. Lalu ini beberapa dewa-dewi lain yang berada di bawah Zeus. Ada Hera, ada Athena, ada Apollo, ada Demeter, ada Aphrodite, ada Hermes, dan Artemis. Nah, selanjutnya ada 12 dewa-dewi utama yang tinggal di Olympia atau di Olympus. Ada Zeus, ada Hera, ada Athena, ada Apollo, ada Demeter, ada Poseidon. Poseidon ini ada yang kalau misalnya teman-teman tahu lambang apa ya, saya lupa. Lambang kedokteran itu. Lambang kedokteran itu kan lambang dewa Poseidon apa Aphrodite, saya lupa. Tapi memang lambang atau apa bentuk-bentuk dewa mitologi Yunani juga memang ada yang di kemudian difilosofikan untuk misalkan ya ada yang kedokteran, ada yang misalkan ilmu yang lain atau hal-hal yang lain. Ada Hermes tadi saya katakan sekarang malah jadi merek tas gitu. Kemudian ada Artemis, ada Ares, ada Hephaistos, ada Dionysos. Lalu dewa-dewa lainnya yang berada di bawah kepemimpinan Zeus ada Jupiter, Deus, Hestia, Hades, dan Heb. Nah, manusia setengah dewa. Aeneas, Aphrodite dengan Anchises. Nah, Herakles atau Hercules, anak Zeus dengan Alkmene. Alkmene itu adalah istri Zeus yang dari kalangan manusia. Kemudian ada Theseus, Perseus, Iason, Achilles, kemudian Odysseus. Nah, itu teman-teman sedikit mengenai peradaban Yunani kuno. Nah, lanjutnya yang terakhir kita akan mendiskusikan mengenai peradaban atau agama Romawi kuno. Tentu ya sebetulnya antara Yunani dan Romawi memang agak ada kaitan yang cukup erat sebetulnya, meskipun kemudian ya tidak berarti bahwa kelanjutannya juga kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah kontinuitas, tapi mungkin bisa terinspirasi atau mengadopsi. Oke, fakta Romawi kuno, pertama tempat kuno di Eropa yang menjadi sumber utama kebudayaan orang-orang Barat. Jadi Romawi kuno itu adalah sumber utama dari kebudayaan orang-orang Barat, khususnya di Eropa. Lalu terletak di semenanjung Apennina atau sekarang Italia. Didirikan oleh kakak beradik Romulus dan Remus, cucu dari Raja Numitor. 4 bangsa Etruskan yang membangun Roma dengan inspirasi Yunani kuno. Lalu pada masa kerajaan, kepercayaan masyarakat Romawi bersifat animistis. Nah, teman-teman, dalam sejarahnya kerajaan Romawi itu kemudian akhirnya terbagi menjadi dua. Ada kerajaan Romawi Timur, ada kerajaan Romawi Barat. Nah, kerajaan Romawi Timur itu yang kemudian disebut juga dengan Bizantium. Nah, Bizantium ini yang kemudian kalau misalnya teman-teman pernah mendengar itu Konstantinopel, ibu kotanya, yang kemudian sekarang diubah menjadi Istanbul. Bukan sekarang, dulu pada masa Muhammad Al-Fatih, kerajaan Turki Utsmani. Roh kepercayaan masyarakat Romawi kuno awal ada Vesta, ada Lares, Penates.
Lalu ada perubahan sistem kepercayaan, ide keagamaan dari animisme, dari awal bersifat animistis, kemudian menjadi politeistik atau politeisme. Nah, dewa-dewi Romawi kuno biasanya itu dinamakan, atau bukan dinamakan, biasanya itu bernama seperti nama planet, seperti ada Jupiter, Zeus, Mars, Ares, Juno, Hera, Minerva, Athena, Venus, Aphrodite. Artinya ada nama-nama yang memang sama dengan dewa-dewi Yunani kuno. Berdasarkan pada mitologi Yunani kuno melalui ajaran filsafat Sokrates, artinya memang ada ya adopsi kontinuitas, tapi bukan berarti bahwa itu adalah sesuatu yang turun temurun atau ada keturunan, mungkin tidak seperti itu mungkin gambarnya, tapi terinspirasi atau mungkin melanjutkan melalui mitologi Yunani kuno melalui ajaran filsafat Sokrates. Nah, dari sekian dewa-dewi ada 3 dewa-dewi atau kapitalone triad yang pertama kali disembah. Yang pertama Mars sebagai dewa perang, Quirinus sebagai dewa yang disembah oleh Romulus, dan Jupiter sebagai dewa paling utama, semacam Zeus dalam mitologi Yunani. Susunan lain dari kapitalone triad Jupiter, Juno, Minerva. Lalu pada masa selanjutnya bangsa Romawi kuno menjadi penyembah pagan atau paganisme. Ada perubahan yang cukup signifikan dari peradaban Romawi kuno ini. Dari awalnya menyembah dewa-dewi, kemudian menyembah paganisme atau patung-patung. Mungkin patung-patung itu juga bisa dikatakan atau bisa diartikan sebagai ekspresi bangsa Romawi kuno untuk menyembah dewa-dewi itu, Tuhan-Tuhan itu. Sehingga diekspresikan dalam bentuk atau membentuk patung-patung, berhala-berhala. Nah, lalu nama-nama lengkap dari dewa-dewi Romawi kuno mulai dari Apollo, Bacchus, Ceres, Diana, Juno, Juventus. Nah, Juventus ini tim favorit sepak bola saya ini. Makanya di Italia ada tim yang paling besar, tim yang paling kuat, tim yang paling berprestasi dari Italia itu Juventus. Ini karena memang nama dewa itu. Kemudian ada Mars, ada Mercury, ada Minerva, ada Neptune. Kalau Neptune, kalau teman-teman ada yang mengikuti One Piece, itu ada Raja Neptune. Tapi Raja Neptune itu raja manusia ikan. Neptune. Makanya kalau misalkan dalam gambaran di misalkan kartun-kartun gitu, film-film, Neptune itu pasti digambarkan dengan manusia, tapi bawahnya itu kayak ada seperti ikan gitu. Lalu ada Venus, juga ada Vesta. Ini adalah nama-nama dewa-dewa Romawi kuno secara lengkap. Artinya dari sekian gitu, atau dari keseluruhannya ini adalah seperti ini nama-nama dewa-dewa Romawi kuno secara lengkap. Baik teman-teman, saya kira itu untuk penjelasan, diskusi, pembahasan kita mengenai peradaban kuno. Ya, ini tadi sudah kita sama-sama membahas mengenai Mesopotamia kuno, Mesir kuno, Yunani kuno, dan Romawi kuno. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Subhanallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.